Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Jadi seperti yang sobat kiper sudah mengalaminya, ya pasti kalau sobat kiper rutin main bola dalam 1 atau 2 bulan terakhir ini, pasti sobat kiper mengalami yang namanya musim hujan, alias cuaca hujan di lapangan sepak bola ya. Nah, kalau biasanya ya rekomendasi saya ya, dan menurut saya masih glove basah terbaik di Indonesia saat ini itu adalah PJS Pro Jaguar ya, tapi saya nggak tahu apakah masih ada stok atau tidak. Setahu kalaupun ada harusnya itu sudah sangat langka sekali ya, dan sobat kiper bisa jadi belum tentu bisa mendapatkan glove tersebut ya. Nah, saat ini di mid grade ya, menurut saya nih ya, mungkin harganya memang sedikit di atas mid grade dalam artian 400.000 lebih sedikit ya. Namun glove basah yang paling baik saat ini itu adalah Manos VG3 ya, Vigor Grip 3 versi Aqua Grip yang lateksnya berwarna biru ya, yang akan kita bahas sekarang ya. Nah, di sini si Manos Vigor Grip 3 dengan Aqua Grip ini secara tas itu tidak ada beda dengan Manos VG3 yang sebelumnya ya. Nah, itu dia menggunakan tas warna putih, elegan banget, cakep ya. Di belakangnya ada petunjuk penggunaannya, bagian-bagian dari glove-nya dan juga sizing ya, yang lagi-lagi menurut saya sebenarnya tidak begitu wow ya. Di sini suitable for all weather condition, yang artinya cocok untuk semua kondisi cuaca, yang menurut saya juga sebenarnya tidak benar. Kenapa? Karena saya tidak merekomendasikan glove ini di cuaca kering yang nanti akan saya bahas ya. Nah, langsung saja kita mulai ya. Dari segi glove, saya bakal bahas lateksnya terakhir karena menurut saya fitur utama dari si glove ini itu adalah lateks ya. Nah, saya bakal mulai bahas dari cutnya dulu. Manos Vigor Grip 3 ini, VG3, itu sebenarnya dia mengikuti vapor grip dari si Nike ya. Kalau sobat kiper sudah nonton dari Manos VG3 review yang saya buat beberapa bulan yang lalu, di situ saya sudah menyebutkan dengan jelas ya, bahwa sebenarnya Manos ini dia menggunakan nama Vigor Grip 3, VG3 itu sebenarnya sedikit banyak meniru dari dari Nike Vapor Grip 3 ya. Dan dari segi cutnya dia pun juga menggunakan vapor grip ya, atau vapor cut ya, yaitu sebenarnya ciri khas vapor itu adalah lateksnya digulung ke belakang di 2 jari terluar ya. Tujuannya kenapa? Untuk memberikan luas permukaan lateks yang maksimum ketika sobat kiper mau menangkap bola ya, ketika sobat kiper mau menghalau bola ya, ketika mengayunkan tangan keluar seperti ini, atau ketika mengayunkan tangan ke atas ke dalam seperti ini, itu juga semua bagian yang bersentuhan dengan bola adalah lateks ya. Itu tujuannya. Dan di 2 jari tengah dia menggunakan Evo Negative Cut sebenarnya ya, yaitu negative cut yang dijahit di bagian dalam ke belakang seperti ini ya. Hasilnya itu adalah glove yang mau dalam kondisi seperti apapun yang bersentuhan dengan bola itu kemungkinan besar adalah lateks ya. Sangat jarang sekali kemungkinan ketika sobat kiper menggunakan glove ini itu yang bersentuhan dengan bola itu adalah gaset atau bagian lain ya. Jadi vapor grip adalah salah satu cut yang menurut saya penggunaan lateksnya itu optimum ya. Kalau di brand yang lebih wow seperti Ullsport ya, mereka menggunakan yang namanya half negative cut ya. Half negative cut itu sebenarnya lebih brutal. Kenapa? Karena seluruh bagian jari terluar itu setengahnya tertutupi oleh lateks. Tujuannya tentu saja untuk memberikan luas permukaan sentuh lateks yang maksimum ya, yang nanti akan semoga di bulan Desember ini saya bisa beres merampungkan syuting video mini dokumenter mengenai grip itu ya. Jadi nanti saya akan jelaskan secara rinci bagaimana kita mengukur grip dan apa saja faktor-faktor yang menentukan grip dari suatu glove ya. Nah, lalu kita masuk ke desain secara umum ya. Jujur saja menurut saya Manos VG3 ini dengan warna putih, biru, dan sedikit hijau itu lebih keren daripada seri sebelumnya ya. Di bagian backhand dia menggunakan material dumbbacks di bagian jari ya, tentu saja hanya di 2 jari terdalam, sedangkan di 2 jari terluar itu dia sudah tertutupi oleh lateks dari vapor gripnya, sehingga tidak ada lateks perlindungan berarti ya selain dari lateks Aqua Grip yang menutupi bagian 2 jari terluar ya, seperti demikian. Dari segi material ya, dia menggunakan material dry fit ya, sebenarnya ini klasik banget, standar banget untuk glove mid grade ya. Dan dia menggunakan single strap. Jadi kalau sobat kiper bisa perhatikan di sini ya, dia tidak menggunakan double strap, dia menggunakan single strap dengan easy wrist insert dari material Lycra ya.
yang kali ini semuanya warna putih ya. Ini sobat kiper bisa lihat, saya sudah gunakan dengan kondisi hujan, berlumpur, makanya Manos VG3 saya terutama di bagian kain dry fit-nya itu tidak benar-benar berwarna putih lagi ya, seperti demikian, harap maklum ya. Nah, dari segi fitur dan dari segi performance, menurut saya dari cut dan materialnya itu kenyamanannya sama dengan Manos VG3. Jadi buat sobat kiper yang sudah keburu kepincut dan senang dengan menggunakan Manos VG3 yang seri sebelumnya, sebenarnya tidak akan ada feel yang berbeda dari si Manos VG3 Aqua Grip ini ya, dan bisa menjadi pilihan yang bagus untuk sobat kiper sebagai sarung tangan hujan. Nah, sekarang mari kita bahas performance hujan dan keringnya ya, dan tentu saja kita bakal mengarah ke latex ya. Nah, kali ini si Manos VG3 dilengkapi dengan Aqua Grip ya, dan menurut saya pribadi Aqua Grip ini sebaiknya digunakan hanya dalam kondisi hujan. Nah, sobat kiper bisa lihat di video playtest itu saya gunakan dengan kondisi yang sebenarnya relatif kering meskipun lapangannya basah. Kenapa? Karena sehari sebelumnya hujan. Namun efeknya itu tidak terlalu besar dan itu malah membuat glove lebih cepat abrasi ya. Ini kita bisa lihat ada abrasi di bagian jari-jari ya, di bagian ujung jari ada bagian goresan dan juga ada sedikit di bagian pangkal jari, pangkal telapak tangan ya. Nah, ini bagian yang pangkal telapak tangan ini sebenarnya itu adalah hasil dari adu penalti ya. Jadi saya menggunakan glove ini di pertandingan final di Trofeo dan hasilnya adu penalti. Dan ya meskipun saya menyelamatkan 2 tendangan penalti, namun tim saya masih kalah dan akhirnya jadi juara 2. Emang kalau lagi nggak nasib gitulah rasanya ya sobat kiper semua. Nah, dari pencobaan saya sendiri, ketika saya gunakan ini dengan kondisi basah, kondisi hujan, tingkat abrasinya itu sangat rendah sekali ya. Jadi hampir tidak ada abrasi berarti ketika saya gunakan dengan kondisi hujan di turnamen tersebut, di Trofeo tersebut ya, di mana saya menjadi runner up. Di situ tidak ada abrasi berarti dan glove ini berfungsi dengan baik. Namun akibat dari syuting video playtest tersebut yang sobat kiper bisa lihat di video playtest itu kondisinya relatif kering, tingkat abrasinya jadi lebih parah. Jadi keawetan glove ini itu bakal menurun signifikan ketika digunakan dengan kondisi kering dibandingkan dengan kondisi basah. Ini membuat sobat kiper sebaiknya hati-hati jika mau menggunakan glove ini dengan kondisi kering ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua dari segi performance, saya masih ingat di pertandingan final tersebut saya ada 2 kali melakukan tendangan lengket ya, tangkapan lengket ketika bola itu di udara dan saya melakukan full diving tapi masih saya berhasil tangkap lengket ya. Dan ada 1 kali saya tahan free kick tepat di luar garis kotak penalti. Dan itu tip save-nya itu luar biasa, gripnya ketika dengan kondisi hujan ya dari si Manos VG3 Aqua Grip ini. Namun ketika di video playtest itu ya sobat kiper bisa saksikan, saya beberapa kali nge-spill bola dan rasa lengketnya itu rasanya tidak nyaman di tangan ya. Dan ketika sebelum saya tanding sendiri di pertandingan Trofeo itu sendiri ya, saya merasa rasanya licin gitu. Sebelum akhirnya di lapangan hujan pemanasan mencoba menangkap beberapa tendangan baru saya rasa oh ya bener ini Aqua Grip. Ketika hujan gripnya malahan lebih bagus ya. Jadi kesimpulannya saya jangan gunakan glove ini dalam kondisi kering. Kenapa? Akan lebih mudah abrasi dan performance gripnya pun tidak bagus ya, dalam artian kalau sobat kiper pakai ini dengan kondisi kering itu rasanya bahkan menurut saya pribadi gripnya di bawah soft latex ya. Jadi kalau sobat kiper pernah pakai Pinto, pernah pakai Specs Exponent ya, atau apa tuh namanya Ortus 8 ya, yang Guardian yang terbaru juga itu ya, latex-latexnya mereka itu jauh lebih bagus daripada si Manos VG3 Aqua Grip ini dalam kondisi kering. Jadi tidak ada untungnya jika sobat kiper beli glove ini untuk glove untuk kalau basah bisa bang apalagi kering. Nah, tidak demikian ya, glove ini itu adalah glove spesialis kondisi basah ya. Nah, kalau sobat kiper mau mencari glove basah dengan budget seminim mungkin ya, Manos VG3 ini bisa menjadi pilihan yang paling optimum ya. Namun itu artinya tentu saja sobat kiper bakal punya 2 glove dengan kondisi yang aneh. Kenapa? 1 glove untuk tanding, 1 glove untuk latihan. Itu biasa yang saya rekomendasikan. Namun kalau sobat kiper beli glove ini, jadinya sobat kiper punya 1 glove basah dan 1 glove kering. Yang artinya kalau latihan pun bisa jadi sobat kiper butuh pakai glove kering ya. Kalau misalnya sobat kiper punya top grade, artinya latihan pun pakai sarung tangan top grade ya. Jadi pertimbangkanlah dengan matang strategi sebelum sobat kiper membeli glove Manos VG3 ini ya. Kenapa? Karena menurut saya ini glove-nya luar biasa, bagus sekali untuk kiper kayak saya yang niat dan juga mengkoleksi glove. Ini adalah glove yang sangat bagus yang saya tidak akan jual ya.
tidak akan saya jual second. Namun, nah untuk sobat kiper yang budgetnya terbatas dengan harga 425.000 kok saya tidak salah ya, si Manos VG3 ini itu hanya untuk glove serius, untuk pemain yang serius yang memang pengen punya amunisi yang bagus dalam kondisi hujan ya. Di luar itu sebenarnya ya saya masih lebih merekomendasikan FAT Praxi ya, karena yang FAT Praxi itu dengan kondisi hujan pun tidak terlalu kacau, atau bahkan X Vulcan ya, dan glove-glove Giga Grip lainnya ya, yang menurut saya bisa memberikan grip hujan tetap mumpuni namun tidak mengalami problem di kondisi kering seperti yang dialami oleh si Aqua Grip ini ya. Jadi nggak heran sedikit banget glove, atau lebih tepatnya mungkin ini yang pertama di Indonesia ya, Manos VG3 menggunakan Aqua Grip ya, belum ada Aqua Grip yang lain muncul di brand lokal ya. Jadi ngelihat ini adalah glove yang sangat spesifik ya, saya bisa paham kenapa tidak banyak pemain yang bermain di segmen ini ya. Namun kalau sobat kiper butuh glove hujan ya, bisa jadi ini adalah salah satu pilihan terbaik saat ini ya. Oke, saya rasa itu saja dari saya sobat kiper. Semoga membantu. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.